Halo Celebes People, beragam informasi seputar aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kami rangkum dalam program Parliamentary. Bersama saya Mardianto Hamid, kita simak bersama Parliamentary selengkapnya. Menanggapi desakan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Dataran Tinggi Kabupaten Goa, Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat dengar pendapat di ruang rapat Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Jalan keluar, jadi bukan lagi penerimaan aspirasi. Bertempat di ruang rapat Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, gelar rapat dengar pendapat dengan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Dataran Tinggi Kabupaten Goa pada Selasa siang. Rapat tersebut digelar dalam rangka mendengar desakan aliansi yang menuntut penuntasan perbaikan Jalan Poros Sapaya Malakaji Kabupaten Goa. Jalan tersebut dikabarkan telah memakan beberapa korban kecelakaan akibat rusaknya ruas jalan yang belum dituntaskan perbaikannya selama bertahun-tahun. Selain dihadiri Aliansi Pemuda Mahasiswa Dataran Tinggi Kabupaten Goa, rapat tersebut juga dihadiri Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dan staf ahli pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Wakil Ketua Komisi D, Hengki Yasin sekaligus pemimpin rapat meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk menuntaskan perbaikan Jalan Poros Sapaya Malakaji tersebut. Ada memang penanganan pasca bencana di salah satu ruas jalan sana, yaitu Palangga Sapaya, tetapi sifatnya penanganan pasca bencana. Sedangkan yang diharapkan oleh masyarakat dataran tinggi ini adalah bagaimana jalanan mereka, khususnya Sapaya Malakaji ini bisa diperbaiki karena sudah sekian lama tidak tersentuh oleh kegiatan peningkatan jalan atau perbaikan jalan. Rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa dana rutin pemeliharaan jalan tahun 2022 akan diprioritaskan untuk perbaikan jalan di wilayah dataran tinggi, sehingga jalan tersebut dapat diperbaiki secepatnya di tahun ini. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Bapak-bapak dari PUTR sudah. Pemirsa, Ketua Komisi D Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulsel, Rahman Pina menyepakati anggaran 1 triliun rupiah untuk perbaikan infrastruktur melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Anggaran sebesar 1 triliun rupiah untuk infrastruktur di tahun 2022 menjadi kesepakatan antara Pemprov Sulawesi Selatan dan Komisi D DPRD Sulawesi Selatan dengan memprioritaskan sejumlah perbaikan ruas jalan provinsi di berbagai daerah. Salah satunya yang menjadi prioritas perbaikan di ruas jalan provinsi Tun Abdul Razak Goa. Bukan hanya itu, banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi ruas jalan yang rusak parah di sejumlah daerah seperti Jalan Provinsi Pinrang Sidrap, Pinrang Enrekang, Baru Sopeng, dan Marospone. Pengerjaan ruas jalan sendiri rencananya akan dirampungkan tahun ini. Ada dua yang menjadi prioritas kita adalah pertama adalah kondisi jalan yang memang sudah sangat parah, sudah sangat memprihatinkan. Yang kedua adalah melihat populasi atau tingkat kepadatan jalan yang dilalui oleh warga, tentu ini akan menjadi bagian dari skala prioritas yang dicanangkan oleh Pemprov dan juga saya kira kami di Komisi D DPRD Provinsi Selatan. Rahman Pina juga mengatakan dalam perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas diantaranya kondisi jalan yang memang sudah rusak parah dan memprihatinkan. Bukan hanya itu, tingkat populasi di suatu daerah atau kepadatan penduduk merupakan bagian prioritas untuk perencanaan pembangunan infrastruktur jalan. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, menindaklanjuti kelangkaan minyak goreng di Sulawesi Selatan, Komisi B DPRD Provinsi Sulsel memanggil Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan pada Rabu siang di kantor DPRD Sulsel. Khusus untuk distributor minyak curah itu ada di Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerjasama Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan di ruang rapat Komisi B kantor DPRD Sulawesi Selatan pada Rabu siang. Rapat tersebut digelar dalam rangka membahas kelangkaan stok minyak goreng kemasan di Sulawesi Selatan yang terjadi sejak bulan September 2021 hingga saat ini.
Sugiyarti Mangun Karim selaku pimpinan rapat menyampaikan rapat kerja ini diadakan akibat adanya temuan langsung di lapangan maupun banyaknya keresahan yang diadukan oleh masyarakat secara langsung ke kantor DPRD. Sehingga Komisi B menindaklanjuti polemik tersebut dengan mengundang langsung Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan untuk membahasnya dalam rapat kerja. Sugiyarti menambahkan, kelangkaan tersebut mengakibatkan terjadinya panik buying di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan ibu-ibu. Ia khawatir jika kondisi tersebut tercipta akibat adanya indikasi permainan yang dilakukan para distributor maupun pelaku-pelaku di lapangan lainnya. Ini indikasi ya, juga karena ada kekhawatiran kita di ketersediaan minyak. Ini juga diakibatkan antara lain karena permainan-permainan nakal distributor atau kemudian pelaku-pelaku di lapangan yang dalam kondisi tertentu itu melakukan penimbunan dan menjualnya ke tempat-tempat dengan harga yang lebih. Sugiyarti berharap Dinas Perdagangan atau pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus meningkatkan pengawasan terkait proses distribusi minyak sehingga alokasinya langsung masuk ke masyarakat. Sebagai bentuk tindak lanjut terkait kelangkaan minyak, Komisi B DPRD Sulawesi Selatan akan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan mengundang 10 perusahaan distributor minyak kemasan dan 3 perusahaan distributor minyak curah di Sulawesi Selatan. Fitri Haronisa, Celebes TV. Mengambil alih itu PT Smart yang ada di pelabuhan. Komisi B DPRD Provinsi Sulsel memanggil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulsel dalam rapat kerja yang digelar pada Rabu siang. Pemanggilan tersebut disebabkan oleh banyaknya kegiatan pengadaan ternak yang tidak terrealisasi pada tahun 2021. Nah, ini mungkin perlu perhatian kita semua bagaimana. Selain memanggil Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang membidangi keuangan juga memanggil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada rapat kerja yang digelar pada Rabu siang. Pemanggilan tersebut terkait banyaknya kegiatan pengadaan ternak yang tidak terrealisasi pada tahun 2021. Salah satunya adalah pengadaan ternak sapi yang ditargetkan terrealisasi sebanyak 1.460, namun yang terrealisasi hanya sebesar 223. Sehingga sebanyak 1.239 kegiatan penyebaran ternak di Sulawesi Selatan tidak terrealisasi pada tahun 2021. Diikuti oleh ternak kerbau, ternak kambing jantan, ternak kambing betina, ternak ayam petelur, ternak ayam lokal, dan ternak itik. Tidak terrealisasinya kegiatan penyebaran ternak tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor. Salah satunya waktu tender yang mepet dan banyaknya peserta tender yang banting harga dengan harga paling rendah. Waktu tender yang mepet, terus yang kedua karena banyaknya peserta tender, jadi yang kita menilai tadi ini terlalu banting harga ya, banting harga. Akhirnya dengan banting harga yang paling rendah yang menang tender, yang untuk mendapat kualitas sapi sesuai dengan standar dari Dinas Peternakan, ya sudah tidak dapat lagi. Pengadaan ternak di masa yang akan datang memiliki standar-standar harga dan standar tender agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Fitri Haronisa, Celebes TV. Itu sudah cukup luar biasa Pak sebenarnya. Cuma kan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja penyusunan jadwal kegiatan DPRD Sulsel untuk bulan Maret 2022. Total ada 4 kegiatan yang akan dilakukan selama bulan Maret. Jadi tugas kita kan menjadwalkan. Beginilah suasana rapat Badan Musyawarah atau BAMUS DPRD Sulawesi Selatan untuk menyusun jadwal kegiatan selama bulan Maret 2022. Rapat yang digelar secara hybrid tersebut menghadirkan perwakilan Biro Administrasi, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan Biro Hukum mewakili Pemprov Sulawesi Selatan. Pimpinan rapat Marjono menyebutkan setidaknya ada 3 kegiatan penting yang akan dilakukan selama bulan Maret 2022, yakni sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, konsultasi publik, dan kunjungan kerja ke daerah pemilihan. Melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan. Karena APBD tahun 2021 kan sudah selesai dilaksanakan, sehingga anggota Dewan perlu melakukan
cross check ke dapilnya masing-masing sampai sejauh mana APBD ini telah terlaksana dengan baik, ya, termasuk terkait dengan rencana pembahasan LKPJ. Untuk kegiatan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, Marjono menambahkan bahwa DPRD menggandeng Badan Narkotika Nasional untuk melakukan sosialisasi pencegahan narkoba kepada masyarakat, khususnya pelajar dan remaja. Fitri Herunisa, Selebes TV. Itu terkait dengan public indikator. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja penyusunan jadwal kegiatan untuk bulan Maret 2022 pada Kamis siang. Salah satu kegiatannya adalah konsultasi publik terkait tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun jadwal kegiatan yang akan dilakukan selama bulan Maret 2022. Total terdapat 3 kegiatan penting yang akan dilakukan selama bulan Maret, yakni sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, konsultasi publik, dan kunjungan kerja ke daerah pemilihan. Untuk kegiatan konsultasi publik, DPRD Sulsel mengangkat pembahasan perdagangan orang dan mangrove yang akan dimasukkan ke dalam rencana peraturan daerah atau Ranperda, sehingga membutuhkan masukan dari masyarakat terkait hal tersebut. Pimpinan rapat Marjono menyampaikan alasan mengangkat perdagangan manusia ke dalam peraturan daerah karena saat ini semakin banyak kasus di tengah-tengah masyarakat. Banyak masyarakat kita yang menjadi korban perdagangan manusia. Ya, jadi banyak kasus di masyarakat ini, ada orang yang tadinya dijanjikan di iming-iming lapangan pekerjaan, ternyata itu dijual. Ya, bahkan banyak yang sampai ke luar negeri. Nah, sehingga untuk merespon itu DPR berencana untuk menggagas peraturan daerah yang terkait dengan itu. Marjono menambahkan sudah banyak kasus perdagangan di masyarakat, di mana masyarakat diiming-imingi diberikan pekerjaan, akan tetapi korban justru diperjualbelikan bahkan hingga ke luar negeri. Sehingga untuk merespon kasus tersebut, DPRD Sulsel akan membentuk panitia khusus dalam pembuatan Ranperda perdagangan manusia. Fitri Herunisa, Selebes TV. Itu terkait dengan public indikator kita. Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bidang ekonomi Usman Lonta meminta aparat kepolisian untuk menindaki oknum yang menyalahgunakan pendistribusian minyak goreng. Beberapa hari setelah pihak dari kepolisian menemukan adanya penimbunan minyak goreng, dirinya meminta kepada aparat untuk menindaklanjuti oknum yang menyalahgunakan pendistribusian minyak goreng. Anggota Komisi B DPRD Sulsel itu menyayangkan ada oknum yang menimbun minyak goreng saat masyarakat sedang membutuhkan karena ketersediaan stok yang terbatas. Usman mengungkapkan bahwa DPRD akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Dinas Perdagangan Sulsel untuk menyelidiki oknum yang mencoba melakukan penimbunan. Kami di DPRD sekali lagi tidak menginginkan terjadi itu, sehingga pemerintah harus terlibat untuk menumpas itu kalau ada mafia. Komisi B berencana memanggil seluruh penyalur dan distributor di gedung DPRD Sulsel untuk menghadiri dengar pendapat terkait pendistribusian minyak sekaligus mencari tahu penyebab kelangkaan minyak goreng. Ardi Jaho, Selebes TV. Pemirsa, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK selama 3 hari di Hotel Claro Makassar. Kegiatan tersebut dilaksanakan demi meningkatkan kapasitas anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK di Hotel Claro Makassar. Acara yang bertajuk pendalaman tugas atau workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 ini dilaksanakan selama 3 hari, sejak Sabtu 26 Februari hingga Senin 28 Februari 2022. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Andi Inakartikasari selaku Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 3 kali pada Sabtu malam. Dengan dihadiri oleh seluruh perangkat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Odda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Makmur Marbun yang sekaligus menjadi pemateri pertama.
Andi Ina Kartikasari menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan. Bagaimana kita di dalam bentuk fungsi-fungsi kita sebagai DPR, fungsi legislasi dan anggaran itu bisa berjalan dengan baik, dan apa yang kita hasilkan nantinya tentu itu dibutuhkan dan mempunyai manfaat yang besar untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan. Ina berharap dengan diselenggarakannya BIMTEK, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, serta mampu menghasilkan produk hukum maupun peraturan daerah yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat Sulsel. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Makmur Marbun mengharapkan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan membuat peraturan daerah yang berkualitas dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat acara bimbingan teknis yang digelar di Hotel Claro Makassar pada Sabtu malam. Bertempat di Hotel Claro Makassar, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar acara pendalaman tugas atau workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Acara tersebut dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 26 hingga 28 Februari 2022. Di hari pertama, bimbingan teknis atau BIMTEK tersebut juga dihadiri oleh Direktur Produk Hukum Kemendagri, Makmur Marbun, sekaligus sebagai narasumber pertama yang membawakan materi pembinaan dan pengawasan dalam bentuk produk hukum daerah. Melalui materi yang ia sampaikan, Makmur membahas fungsi legislasi dalam program pembentukan dan penyebarluasan peraturan daerah oleh DPRD. Ia meminta DPRD Provinsi Sulawesi Selatan membuat peraturan daerah yang dapat meningkatkan perekonomian pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Bagaimana pembentukan perda itu? Perda yang kita minta dibentuklah perda itu yang memang berkualitas, yang memang meningkatkan sejahtera masyarakat dan perekonomian, perkembangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu yang intinya tadi. Sudah sepakat itu. Artinya tidak akan ada perda-perda yang asal jadi. Makmur berharap tidak ada lagi peraturan daerah yang asal jadi, dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat membuat peraturan daerah yang berkualitas serta bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan akan menerbitkan 16 peraturan daerah di tahun 2022. Perda tersebut diharapkan dapat diselesaikan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk hukum dan peraturan daerah atau Perda menjadi bahasan utama pada gelaran pendalaman tugas atau workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan selama 3 hari di Hotel Claro Makassar. Berdasarkan hasil kesepakatan sidang paripurna pada akhir tahun 2021, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akan menertibkan 16 perda di tahun 2022. Azhar Arsyad selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda mengatakan, dari ke-16 perda tersebut diantaranya terdapat perda yang mengatur mengenai perpustakaan, pesantren, hingga perusahaan perseroan daerah atau perseroda agribisnis. Paripurna APBD 2022 juga di situ diputuskan soal perda istilahnya, program perencanaan peraturan daerah, dan itu diputuskan 16 yang akan kita insya Allah di 2022. Tapi ada beberapa lah, soal perpustakaan, soal perda pesantren, soal perda perseroda agribisnis, macam-macam ada beberapa. Dengan target 16 perda tersebut, Azhar berharap seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengakselerasi dan menyelesaikan seluruh perda, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Syahrudin Aldrib menilai dengan adanya acara pendalaman tugas workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulsel tahun 2022 dapat meningkatkan pengetahuan para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Ibu anggota Dewan akan usulkan untuk diberikan kepada masyarakat.
Hari kedua pelaksanaan kegiatan workshop yang digelar di Hotel Claro Makassar pada Minggu siang menghadirkan pemateri Bahri selaku Direktur Perencanaan Anggaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegiatan workshop tersebut rutin dilakukan oleh DPRD Sulsel untuk pendalaman materi, implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, terkait pokok-pokok pikiran DPRD Sulsel untuk dapat bersinergi dengan aturan undang-undang yang baru. Selain itu, pentingnya fungsi pengawasan dalam pembuatan perda dan fungsi penganggaran membuat DPRD dapat menerapkan aturan undang-undang yang baru. Kita kan ada fungsi pengawasan, ada fungsi pembuatan peraturan daerah, ada fungsi penganggaran. Nah, inilah yang kami sinergikan terus dengan aturan undang-undang yang baru. Pemirsa, hari kedua acara kegiatan pendalaman tugas workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulsel, Direktur Perencanaan Anggaran Kementerian Dalam Negeri, Bahri, memberikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam perencanaan dan penganggaran pemerintahan daerah. Publik juga itu darurat. Misalnya tiba-tiba Direktur Perencanaan Anggaran Kementerian Dalam Negeri RI, Bahri, memberikan pokok-pokok pikiran kepada DPRD dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Bahri menjelaskan terkait prinsip umum perihal APBD, di mana setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Tidak hanya itu, Bahri juga menyampaikan mekanisme penganggaran dalam konteks tugas dan wewenang kepala daerah sesuai dengan pasal 65 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tugas KDH adalah menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dibahas bersama. di dalam sistem informasi pemerintahan daerah itu kita melembagakan. Kita memastikan DPRD itu dapat mengusulkan pokok-pokok pikirannya di saat pembahasan RKPD. Jadi apa yang diperjuangkan aspirasi Dewan itu masuk ke dalam RKPD dan APBD setiap tahunnya. Betul-betul memperjuangkan aspirasi. Bahri berharap DPRD Sulsel dapat mengusulkan pokok-pokok pikirannya di saat pembahasan RKPD dan APBD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Ardi Jaho, Celebes TV. Gagal soal kepala daerah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Parliamentary hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiantola Hamid pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan dan mari segera melakukan vaksinasi COVID-19. Sampai jumpa.